Bagaimana kuasa Allah berlaku, hujannya tak berhenti-berhenti. Sampai jemaat kita, saudara-saudara kita yang berada di pinggiran sungai, palang-palang seketika mulai kasih angka barat. Dalam kewaspadaan yang ada dengan hikmat Tuhan, kita diajak untuk senantiasa tidak pernah berhenti menjalin komunikasi, menjalin hubungan bersama dengan Tuhan. Karena hanya lewat doa, maka segala sesuatu boleh diubahkan oleh Tuhan. Dan luar biasa kalau prediksi atau dari BMKG menyatakan bahwa sampai hari ini jam 1 siang curah hujan cukup lebat, tapi puji Tuhan lewat setiap doa maka semuanya dapat diubahkan. Dari tadi malam hujan berhenti, sehingga dikatakan oleh beberapa anggota jemaat boleh tidur sadar yang di bagian pinggir kuala. Jadi inilah kehidupan kita sebagai orang-orang yang mau hidup menjalin hubungan dalam doa bersama dengan Tuhan, maka kita akan menikmati berkat Allah yang sungguh luar biasa. Ketika pun dalam perjalanan kehidupan kita akan saling mendoakan, saling menopang, saling membangun sebagai satu persekutuan, baik jemaat maupun masyarakat, maka kesanalah dikatakan berkat-berkat Tuhan akan mengalir memenuhi hidup kita. Ketika kehidupan ada di tengah-tengah dunia ini, mau dikatakan bahwa kita adalah makhluk sosial. Dan ketika kita sebagai makhluk sosial, maka yang pasti kita akan menciptakan interaksi atau bagaimana kita akan menjalin hubungan relasi bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita mampu untuk menciptakan relasi atau hubungan dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, maka yang pasti kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera boleh orang menikmati. Tetapi kadang yang terjadi dengan realitas yang ada, mau menyatakan bahwa ada relasi yang baik, tetapi juga ada relasi yang boleh dikatakan kurang baik atau renggang. Oleh karena hal-hal yang kita lakukan baik dalam konsep berpikir kita maupun dalam perkataan kita serta dalam tindakan hidup kita, sampai pada akhirnya merusak relasi bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi yang pasti sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita memiliki satu kerinduan untuk ada menciptakan dan membangun relasi yang baik bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini pun yang menjadi bagian kesaksian dari Rasul Paulus ketika dia hendak menguatkan kehidupan jemaat yang ada di Kolose. Karena ketika pemberitaan Injil yang sudah dilakukan, di sini mau melihat bahwa ternyata ada ajaran-ajaran sesat yang pada akhirnya menggoyahkan iman dari jemaat yang ada di Kolose. Sehingga firman Tuhan lewat Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk bagaimana lewat relasi yang baik akan menciptakan suasana yang sungguh luar biasa. Dan itu pun dikatakan oleh Rasul Paulus diawali dari lingkungan keluarga. Di sini dikatakan oleh satu orang tokoh Konfusius, dia berkata bahwa kekuatan suatu bangsa berasal dari integritas keluarga. Jika keluarga kuat, maka gereja dan negara pun akan kuat. Jadi awal itu berada dari perjalanan kehidupan keluarga, membangun relasi antara suami istri, orang tua dan anak-anak, tuan dan hamba, sangat jelas diungkapkan dalam bacaan firman Tuhan di saat ini. Bagaimana Rasul Paulus mau mengatakan bahwa istri, hai istri-istri, tunduk
juga kepada suamimu. Dalam arti bagaimana kehidupan istri harus menghormati dan menghargai suami. Bagaimana juga ada timbal balik yang harus dilakukan suami terhadap istri, yaitu mengasihi istri dan tidak melakukan dengan kasar terhadap istri. Jadi mungkin dalam perjalanan kehidupan rumah tangga ini awal untuk bagaimana kita membangun relasi bersama dengan orang yang ada di sekitar kita. Kalau relasi di tengah-tengah pasangan suami istri, orang tua dan anak-anak, di mana juga anak-anak dituntut untuk menghormati orang tua, taat terhadap orang tua pun sebaliknya. Jangan membangkitkan amarah anak-anak. Ketika relasi di tengah perjalanan hidup keluarga ini tercipta dengan baik, secara otomatis juga kita akan mampu berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau dari lingkungan keluarga, suami istri sewaktu marah, kalau setengah sejaga bangunan sadikika sudah semua kuku di luar, otomatis orang-orang yang berada di sekitar terganggu dan hubungan pun terganggu. Sehingga basic yang paling mendasar ada dalam perjalanan hidup rumah tangga. Ketika kita mampu untuk menciptakan hubungan yang baik dalam perjuangan kehidupan untuk melangkahkan kaki menjalani hidup tahun 2021, maka kita pun dengan sendirinya akan mampu untuk menciptakan kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana menjalani kehidupan di tahun 2021 ini dengan segala perjuangan hidup, apalagi ketika kita diperhadapkan dengan berbagai bencana, pandemi COVID-19, bencana-bencana alam, longsor, banjir, dan sebagainya. Mari kita semakin hidup dalam ketaatan, karena lewat ini juga akan lebih memperkuat, secara otomatis memperkuat hubungan kita bersama dengan Tuhan. Hubungan bersama dengan orang kita baik. Firman Tuhan juga mengatakan bagaimana kita menciptakan satu kehidupan bersama dengan orang-orang sekitar kita, maka itu pun kita akan mampu untuk menciptakan hubungan bersama dengan Tuhan. Tema mingguan kita di minggu berjalan ini, relasi dengan sesama adalah cerminan relasi dengan Tuhan. Bagaimana kita akan mengatakan bahwa orang berrelasi dengan Tuhan baik, sementara orang berrelasi dengan orang-orang yang berada di sekitar kita tidak baik. Sedangkan orang-orang Galilea tidak mampu untuk menciptakan relasi bagaimana dengan Tuhan yang tidak terlihat. Jadi gambaran relasi dalam hubungan yang baik dengan orang-orang, dengan tetangga kita, dengan kerabat kita, itu akan mampu menciptakan bahwa cerminan kita dalam menjalin hubungan bersama dengan Tuhan. Saya sering mengatakan bahwa ketika kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, tidak perlu nanti mau bilang, oh dia jago khotbah, dia kalau di atas mimbar berapi-api, apa yang dia bilang bagus. Tetapi dalam kenyataan hidup, dalam realitas, baik pola pikir maupun tindakan hidup tidak menunjukkan sesuai dengan apa yang dinyatakan. Mau mengatakan khotbah yang hidup adalah setiap tindakan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Mari kita akan terus mencerminkan kehidupan yang baik bersama dengan Tuhan, yang baik bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga di bagian ini juga mau mengatakan bagaimana orang menciptakan relasi yang baik itu. Kalau di bagian pasal 4, bagian-bagian terakhir mau menyatakan untuk bagaimana kita harus mampu berdoa, bagaimana kita akan memberikan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang hamba. Karena kadang orang tanpa orang sadari bahwa sering orang petangan ini kan kalau status tuh hal-hal sudah dakwah berbeda taruh di FB.
Bagaimana sebagai orang percaya untuk mampu menciptakan hubungan yang baik juga diawali dari ungkapan kata-kata. Kalau orang bilang kata-katanya tidak bagus di medsos, ada yang tersinggung, mulai secara otomatis juga hubungan tidak akan baik, jadi renggang. Bahkan boleh dikata ada yang putus. Apakah kita mampu mengatakan bahwa orang punya hubungan yang baik dengan Tuhan dengan situasi yang seperti itu? Mari kita akan terus mengungkapkan hal-hal yang pada akhirnya kata-kata yang kita ungkapkan itu penuh dengan kasih. Kata-kata yang kita ungkapkan itu akan membuat orang menjadi orang-orang yang melihat bahwa inilah kasih Allah yang sempurna. Dan yang paling utama juga mau mengatakan bagi kita bagaimana kita harus hidup dalam doa kepada Tuhan. Dalam setiap persekutuan ibadah, termasuk dalam ibadah seperti ini, kita akan mendoakan hamba-hamba Tuhan. Di bagian firman Tuhan ini, bagaimana Rasul Paulus mau menyatakan, mendoakan juga dalam setiap proses pemberitaan Injil bagi hamba-hamba Tuhan, agar sebagaimana yang telah dinyatakan dalam bacaan firman Tuhan, maka pemberitaan Injil kita tidak akan pernah sia-sia. Lewat topangan doa dari jemaat yang ada, maka kehidupan hamba-hamba Tuhan, baik jemaat penatua, para pendeta, akan semakin mampu untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita saling menciptakan hubungan yang baik. Mari kita saling mendoakan, kita saling mengungkapkan kata-kata yang membawa kasih yang sesungguhnya, agar kehidupan kita mencerminkan hidup orang-orang percaya yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Dan kita pun mampu menciptakan relasi yang baik bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kebenaran firman hari ini dan untuk selalu terus. Amin.